Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan tugas saya, dan tak lupa pula marilah kita hadirkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu selaku dosen mata kuliah manajemen proyek industri. Baiklah, saya Rizky Setiawan, NIM 211300017, ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu evaluasi, audit, pelaporan, dan penyelesaian proyek. Yang pertama, latar belakang. Evaluasi, audit, pelaporan, dan penyelesaian proyek menjadi elemen kritis dalam memastikan bahwa suatu proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari perspektif teknis, tetapi juga dari segi manajemen, keuangan, dan dampaknya terhadap pemangku kepentingan. Setelah proyek berjalan dan selesai, perlu dilakukan tindakan evaluasi. Agak lain dengan pengendalian. Evaluasi lebih bersifat menilai. Pengendalian akan mengikuti dengan tindakan koreksi. Dalam tahapan manajemen, evaluasi biasanya ditempatkan setelah pengendalian. Yang pertama, evaluasi proyek. Tujuan utama dari evaluasi adalah untuk mengungkapkan di mana telah terjadi permasalahan untuk membuka bagi semua potensi masalah yang ada. Evaluasi juga akan menghasilkan pemahaman bagi semua pihak mengenai status proyek. Untuk evaluasi proyek terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama evaluasi formatif. Tujuannya yaitu memberi tanda perlu tidaknya dilakukan tindakan koreksi. Yang kedua, evaluasi ringkas (summary evaluation). Tujuannya adalah untuk menyajikan gambaran umum tentang suatu hal tanpa perlu memberikan detail yang mendalam. Selanjutnya yaitu audit proyek. Audit adalah pemeriksaan penyeluruh terhadap manajemen proyek, metodologi, prosedur, anggaran, pengeluaran, dan tingkat penyelesaiannya. Isi dari laporan audit setidaknya akan berisi hal-hal mengenai yang pertama, status proyek yang sekarang. Yang kedua, status proyek di waktu berikutnya. Yang ketiga, status mengenai pekerjaan yang cukup krusial. Yang keempat, mengenal resiko. Yang kelima, informasi yang bermanfaat bagi proyek lain. Yang keenam, keterbatasan audit. Peninjauan perkembangan proyek (review meeting). Jika dalam kegiatan manajemen produksi dikenal istilah kelompok QC (quality circle), maka pengelolaan proyek juga mempunyai kegiatan serupa. Tujuan utama QC adalah untuk mengidentifikasi kualitas dan masalah produksi yang berkaitan, mencari 7 kesempatan untuk memperbaiki pekerjaan, mengembangkan cara mengatasi masalah, dan mengambil keuntungan dari adanya kesempatan, serta melaksanakannya. Dalam manajemen proyek dikenal review meeting. Tujuannya adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang berkenaan dengan jadwal dan biaya serta bagaimana hal ini diselesaikan. Yang kedua, mengetahui masalah-masalah yang kemungkinan muncul di waktu mendatang.
Yang ketiga, mencari kesempatan untuk memperbaiki performansi proyek. Selanjutnya, pelaporan. Perlu adanya pelaporan dari pelaksanaan proyek kepada manajemen perusahaan tentang jalannya proyek. Selain itu, pihak user perlu juga untuk secara periodik diberitahu mengenai kemajuan proyek. Manajer proyek dibantu staf proyek mempersiapkan laporan untuk manajemen perusahaan yang berisi 1. Ringkasan mengenai status proyek. 2. Bagian-bagian di mana koreksi telah atau perlu dilakukan. 3. Perubahan jadwal, ramalan mengenai jadwal dan biaya. 4. Kemungkinan masalah yang akan timbul, cara mengatasi dan akibatnya. 5. Situasi biaya saat ini. 6. Rencana tenaga kerja dan keterbatasan yang ada. Jika kebetulan perusahaan mempunyai beberapa proyek pada saat yang sama, maka perlu bagi manajer puncak untuk mencatat untuk setiap proyek, yaitu nama user, nama manajer proyek, tanggal mulai, rencana biaya, resiko yang ada, kerugian dan profit. Dengan ringkasan seperti itu, manajemen puncak bisa melihat secara cepat status setiap proyek secara relatif terhadap proyek yang lain dan pengaruhnya secara keseluruhan terhadap perusahaan. Laporan itu berisi perkembangan untuk setiap paket kerja. Pertama, sampai di mana pekerjaan sudah selesai, ramalan mengenai biaya yang sudah diperbaiki, jadwal yang diperbaiki. Selanjutnya, penyelesaian proyek. Proyek dikatakan berhenti bila pekerjaan-pekerjaan proyek sudah sampai pada titik tertentu di mana tidak mungkin lagi dibuat kemajuan lebih lanjut. Seperti aktivitas lain dalam proyek, bagian penghentian ini merupakan tahap yang kritis. Artinya, sukses tidaknya proyek sangat tergantung pada aktivitas ini. Ada 4 alasan mengapa proyek berhenti. Pertama, proyek berhenti karena pekerjaan memang sudah selesai seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kontrak. Kedua, lebih menguntungkan proyek dihentikan daripada diteruskan. Ketiga, proyek berhenti karena tidak mampu mencapai performansi yang diinginkan semula atau gagal. Keempat, proyek dihentikan tetapi dibentuk divisi tetap untuk melanjutkan pekerjaan lain yang mirip menjadi kegiatan rutin. Untuk melakukan penghentian proyek perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut oleh manajer proyek. A. Berkaitan dengan rencana, jadwal dan pemantauan aktivitas penyelesaian proyek. Yang pertama, memperoleh persetujuan dari para manajer fungsional tentang rencana penghentian. Yang kedua, mempersiapkan dan mengkoordinasikan rencana, plan, jadwal penghentian. Yang ketiga, merencanakan untuk menugaskan kembali anggota tim proyek dan sumber daya yang ada pada proyek baru yang lain. Keempat, memantau semua aktivitas penghentian dan penyelesaian proyek. Kelima, memantau pengalihan material sisa dan peralatan khusus proyek. Berkaitan dengan penutupan semua aktivitas. CB. Berkaitan dengan penutupan semua aktivitas. Yang pertama, menutup semua perintah kerja dan menyetujui penyelesaian semua pekerjaan yang disubkontrakkan. Yang kedua, memberitahu ke semua departemen tentang penyelesaian proyek. Yang ketiga, menutup kantor proyek dan fasilitas lain yang dipakai organisasi proyek. Keempat, menutup buku-buku proyek. Kelima, memastikan penyerahan semua arsip dan catatan tentang proyek kepada manajer yang bertanggung jawab. C. Berkaitan dengan penerimaan user atau pelanggan. Kewajiban dan aktivitas pembayaran. Yang pertama, memastikan penyerahan produk akhir
produk tambahan dan penerimaan user atau produk-produk tersebut. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada user bila semua kewajiban dalam kontrak sudah dipenuhi. Ketiga, menjamin bahwa semua dokumentasi yang berkaitan dengan penerimaan user seperti yang ditetapkan dalam kontrak sudah selesai. Mengirim permintaan pembayaran resmi kepada user, memantau pembayaran user dan mengumpulkan semua pembayaran, memperoleh pengakuan formal dari user tentang sudah dipenuhinya semua kewajiban dan membebaskan kontraktor dari kewajiban lebih lanjut, kecuali untuk garansi dan jaminan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kesimpulan, evaluasi proyek merupakan langkah kritis dalam siklus proyek. Hal ini memungkinkan untuk menilai pencapaian tujuan, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak proyek terhadap pemangku kepentingan. Proses audit membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Audit dapat menemukan potensi resiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pelaporan yang jelas dan teratur memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada pemangku kepentingan terkait perkembangan proyek. Hal ini menciptakan transparansi dan kepercayaan di antara semua pihak terlibat. Penyelesaian proyek memerlukan perencanaan yang baik dan implementasi tindakan yang tepat waktu. Proses ini mencakup evaluasi akhir, pelaporan akhir, dan penutupan semua kegiatan proyek. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.